Mari kita lanjut dengan contoh konkret dari pendekatan Mustansir Mir terhadap Al-Quran, dengan fokus pada analisis sastra dan struktur koherensi tematik. Surat yang sering dianalisis oleh Mir dan jadi model ideal pendekatan ini adalah surat Al-Baqarah. Sebagai narator, izinkan saya membimbingmu menelusuri keindahan struktur sastra dan logika internal dari surat ini melalui lensa Mustansir Mir, secara sederhana namun runut. Mengapa Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Qadiri dari 26 ayat. Sepintas, banyak orang merasa surat ini seperti kumpulan hukum, kisah, dan perintah yang tak berhubungan. Tetapi Mustansir Mir menunjukkan bahwa sebenarnya ada arsitektur tematik dan naratif yang kuat di dalamnya. Koherensi. Alur simetris yang mengikat Mustansir Mir dan juga pemikir seperti Islahi meyakini bahwa Al-Baqarah tersusun dalam struktur simetrisyen. Bagian, isi utama, pasangan. Gambaran umum manusia and response terhadap wahyu. A. Iman, doa, tanggung jawab manusia. B. Seruan kepada manusia and janji ancaman Allah. Terusan keimanan and hukum sosial. Riba, transaksi, tanggung jawab, penyud. C. Sakta Bisina. Kritik pada Bani Israel, 142 sejarah Bani Israel dan pelajaran umat Muhammad. D. Identitas keagamaan dan keimanan. Spiritualitas, syalat, kesabaran, dan ujian umat. Bagian tengah, ayat 10 menjadi titik poros ketika kiblat diubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, simbol peralihan umat Islam dari posisi pasif ke posisi bangsa yang punya misi global. Gaya bahasa, repetisi, kontras, dan dialog ilahi. Mir juga menunjukkan bagaimana struktur bahasa membentuk makna. 1. Repetisi sebagai penekanan ide. Frasa "Ya Bani Israel" diulang untuk menciptakan tekanan emosional dan moral. Kata takwa muncul berulang, menjadi benang merah spiritualitas dalam surat hukum ini. 2. Kontras antara kelompok orang beriman versus munafik versus kafir digambarkan dengan metafora, hujan, api, dan kegelapan. Ini bukan sekadar klasifikasi, tapi drama eksistensial. Bagaimana manusia merespons kebenaran. Nada dialogis, surat ini sering memakai format tanya jawab dan interjeksi langsung dari Tuhan, seperti apakah kamu tidak berakal? Tidakkah kamu berpikir? Menurut Mir, ini menciptakan suasana percakapan, bukan diktat. Allah berbicara langsung kepada pembaca, bukan hanya menyuruh. Contoh fokus ayat. Ayat kursi sebagai simpul tematik Mustansir Mir juga mencatat bahwa ayat kursi S2 terletak tepat setelah perintah infak dan sebelum larangan riba. Mengapa? Karena ayat ini menjadi pusat teologis, menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Jembatan spiritual antara amal infak dan etika riba. Pengingat bahwa transaksi manusia tetap berada dalam pengawasan Tuhan yang tidak mengantuk, tidak tidur. Secara struktur, ayat kursi punya bentuk cincin. A. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. B. Yang hidup, tidak mengantuk atau tidur. D. Kepunyaannya semua yang di langit dan bumi. C. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Dia tahu yang nyata dan tersembunyi. A. Pengetahuannya meliputi segalanya. Ini bukan kebetulan. Bagi Mir, ini arsitektur ilahi yang memperindah sekaligus memperdalam makna wahyu. Kesimpulan, apa yang bisa kita pelajari? Melalui contoh surat Al-Baqarah, Mustansir Mir mengajarkan 1. Al-Quran tidak acak. Ia tersusun secara indah dan terstruktur. 2. Makna tidak hanya di kata, tapi di cara penyampaian. 3. Estetika bukan pelengkap, tapi bagian dari pesan. Keindahan struktur adalah bagian dari keindahan makna. Membaca Al-Quran bukan hanya mencari hukum, tapi memasuki ruang keindahan dan percakapan dengan Tuhan. Mustansir Mir. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke penjelasan struktur surat lain, seperti Ali Imran atau Yasin. Perbandingan pendekatan sastra Mir dengan Nasr Hamid Abu Zaid. Bagaimana pendekatan ini bisa digunakan dalam tafsir tematik atau kajian pesantren? Mau lanjut kemana?